Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idanke euch. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari sein dan haben im Präteritum. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar das Perfekt atau kalimat dalam bentuk perfect. Nah und, los, fangen wir an. Lektion 44. Das Perfekt Teil 1. Bentuk waktu lampau, bentuk perfect. Bagian 1. Dalam pelajaran 43, kita telah menyinggung sedikit tentang bentuk waktu lampau dalam bahasa Jerman, yaitu Präteritum, Perfekt, dan Pluskuamperfekt. Sekarang kita akan mempelajari bentuk waktu perfect ini secara mendetail. Yang dimaksud dengan bentuk waktu perfect adalah bentuk waktu dalam tata bahasa Jerman untuk menggambarkan tindakan lampau yang sudah selesai. Baik selesainya itu sudah lama ataupun baru saja selesai. Yang penting sudah selesai. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan keterangan waktu untuk menyatakan kapan suatu pekerjaan itu dilakukan. Dan kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Jerman, walaupun tanpa keterangan waktu, kita bisa mengetahui dari bentuk verb-nya. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan bentuk perfect ini di dalam kalimat? Yang pertama, untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang dimulai dan telah selesai di masa lampau. Contoh kalimatnya, kemarin saya membeli sebuah durian. Gestern habe ich eine Durian gekauft. Kejadiannya kemarin, selesainya juga kemarin. Yang kedua, seringkali kejadian itu masih ada hubungannya dengan keadaan saat sekarang. Tapi pekerjaan itu sendiri sudah selesai. Contoh kalimatnya, baru saja saya selesai memakan sebuah durian. Gerade habe ich eine Durian gegessen. Akibatnya, saya kenyang. Keadaan saat ini ada hubungannya dengan kegiatan saya yang sudah berlalu. Tapi kegiatan itu sendiri sudah selesai. Yang ketiga, kita menggunakan kalimat dalam bentuk perfect ini untuk menceritakan kejadian yang telah berlalu dalam percakapan. Kalaupun ada dalam bentuk tulisan, itu biasanya dalam bentuk setengah resmi atau tidak resmi seperti chatting, SMS, email, dan lain-lain. Dalam pelajaran 18 saya telah menyampaikan tentang keistimewaan verben sein dan haben, yaitu sebagai kata kerja bantu dalam membentuk kalimat perfect. Jadi, perfect sama dengan sein atau haben ditambah partisip zwei. Apa itu partisip zwei? Kita ambil contoh verb lachen atau tertawa. Contoh kalimatnya dalam bentuk presens, lacht, yang artinya dia sedang tertawa. Berarti kejadiannya saat sekarang ini. Tapi kalau ketawanya sudah selesai, dia tidak tertawa lagi. Lalu kita mau menceritakan bahwa tadi dia tertawa. Maka kita dapat menggunakan bentuk perfect. Dan kalimatnya akan menjadi hat gelacht. Dia telah tertawa atau tadi dia tertawa. Sekarang
Coba kita perhatikan konjugasi dari verb lachen ini dalam bentuk presence dan dalam bentuk perfect. Ini penting ya, karena permainan selanjutnya yang dikonjugasi ini. Dalam bentuk presence, ich lache, du lachst, sie lachen, er, sie, es lacht. Untuk subjek plural, wir lachen, ihr lacht, sie lachen, sie lachen. Konjugasinya dalam bentuk perfect. Untuk subjek singular, ich habe gelacht, du hast gelacht, sie haben gelacht, er, sie, es hat gelacht. Subjek plural, wir haben gelacht, ihr habt gelacht, sie haben gelacht, sie haben gelacht. Contoh berikutnya, schwimmen atau berenang. Contoh kalimatnya dalam bentuk presence, ich schwimme. Saya sedang berenang. Kejadiannya saat sekarang ini sedang berlangsung. Tapi kalau kejadiannya sudah berlalu, saya sudah tidak lagi berenang, tapi saya mau menceritakan bahwa tadi saya berenang, maka saya akan memakai bentuk perfect. Ich bin geschwommen. Saya telah berenang. Kita perhatikan konjugasinya dalam bentuk presence. Ich schwimme, du schwimmst, sie schwimmen, er, sie, es schwimmt. Wir schwimmen, ihr schwimmt, sie schwimmen, sie schwimmen. Dalam bentuk perfect, subjek singular, ich bin geschwommen, du bist geschwommen, sie sind geschwommen, er, sie, es ist geschwommen. Subjek plural, wir sind geschwommen, ihr seid geschwommen, sie sind geschwommen, sie sind geschwommen. Ich bin geschwommen. Er hat gelacht. Bin dan hat merupakan sein dan haben yang dikonjugasi sesuai subjeknya dan selalu berada di posisi kedua, kecuali untuk kalimat ja nein Frage ya, dia berada di posisi pertama. Nah, sementara geschwommen dan gelacht merupakan partisip zwei dan selalu berada di posisi paling belakang, am Ende. Jadi, walaupun kita tidak melihat adanya keterangan waktu pada kedua contoh di atas, tapi kita tahu bahwa kejadiannya sudah berlalu karena adanya bentuk perfect ini. Hat plus gelacht, bin plus geschwommen. Selanjutnya kita perhatikan struktur kalimat berita dalam bentuk perfect. Di sini saya buat pung 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 plus sein atau haben plus pung 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 plus partisip zwei. Nah, di sini pung 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 artinya bahwa tidak terikat. Boleh subjek atau keterangan waktu kalau ada. Sesuai kalimatnya. Yang terikat adalah sein atau haben harus berada di posisi kedua dan partisip zwei harus berada di posisi paling belakang. Sepanjang apapun kalimatnya, tetap diakhiri dengan partisip zwei. Misalnya, ich bin gestern im See geschwommen. Saya kemarin berenang di danau. Dalam kalimat ini, sein
yang telah dikonjugasi sesuai subjeknya berada di posisi kedua. Dan partisip zwei dalam hal ini geschwommen berada di posisi paling belakang. Kalau kita kembangkan lagi kalimatnya, gestern sind Laura und ich im See geschwommen. Kemarin Laura dan saya berenang di danau. Dalam kalimat yang kedua ini juga, sein yang telah dikonjugasi sesuai subjeknya, dalam hal ini orang pertama jamak ya, Laura und ich, berada di posisi kedua, dan geschwommen berada di posisi paling belakang. Contoh berikutnya, er hat gerade laut gelacht. Dia baru saja tertawa dengan keras. Haben yang telah dikonjugasi sesuai subjek, er berada di posisi kedua. Sementara partisip zwei gelacht berada di posisi paling belakang. Untuk W-Fragesatz imperfect dalam kalimat tanya dengan W, maka W-word yang berada di posisi pertama, diikuti sein atau haben di posisi kedua. Lalu diikuti oleh subjek, kemudian ini bisa keterangan kalau ada, dan posisi paling belakang tetap partisip zwei. Contoh kalimatnya, wo bist du gestern geschwommen? Di mana kamu berenang kemarin? Sein berada di posisi kedua, dan partisip zwei berada di posisi paling belakang. Warum hat er laut gelacht? Mengapa dia tertawa tadi dengan keras? Sudah jelas ya susunannya, W-Fragesatz dalam bentuk perfect. Kita lanjutkan ke Ja, Nein Frage. Susunan kalimatnya dalam bentuk perfect. Sein atau haben berada di posisi pertama dan dikonjugasi sesuai subjek ya. Lalu diikuti subjek di posisi kedua dan partisip zwei di posisi paling belakang. Contoh kalimatnya, bist du gestern im See geschwommen? Apakah kemarin kamu berenang di danau? Hat er gerade laut gelacht? Apakah dia barusan tertawa dengan keras? Dari kedua kalimat ini, kita bisa melihat sein dan haben berada di posisi pertama dan diikuti oleh subjek, dan partisip zwei berada di posisi paling belakang. Gampang kan membentuk kalimat perfect? Hal lain yang memudahkan kita untuk membangun kalimat perfect ini adalah kita tidak perlu terlalu banyak menghafalkan konjugasi kata kerja seperti pada bentuk presens. Seperti pada verben lachen dan schwimmen ini. Partisip zwei-nya semuanya sama untuk semua subjek. Yang dikonjugasi hanya sein dan haben. Dan itu sudah terasa mudah bagi kita ya kan? Yang perlu kita benar-benar pahami adalah yang pertama, bagaimana cara kita membentuk partisip zwei dari masing-masing verben. Dan yang kedua, kapan kita menggunakan haben dan kapan kita menggunakan sein sebagai kata kerja bantunya atau Hilfsverbnya. Itu saja. Tapi karena keterbatasan waktu dan tempat, maka kedua hal ini akan kita bahas dalam video selanjutnya. Ikuti terus videonya. Yuk, semangat belajar. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.